Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Azim bin Abdul Qawi bin Abdullah bin Salamah bin Sa'ad Al-Mundiri, yang lebih dikenal dengan Al-Imam Mundiri. Kita masih membahas di dalam bab ikhlas. Kita lanjutkan pelajaran kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah bersumber diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu hadhil ummati kamathali arba'ati nafarin. Rajulun atahu Allahu malan wa ilman, wa huwa ya'malu bi ilmihi fi malihi yunfikuhu fi haqqihi. Wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan, fa huwa yaqul law kana li mislu hadha amiltu fihi bimisli alladhi ya'malu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuma fil ajri sawa'un. Wa rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman fahuwa yahbitu fi malihi yunfikuhu fi ghairi haqqihi. Wa rajulun lam yu'tihi Allahu malan wala ilman wa huwa yaqulu law kana li mislu hadha amiltu fihi mithal ladhi ya'malu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa fil wizri sawa'un. Yang artinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, perumpamaan umat ini adalah seperti 4 orang. Jadi kita ini, manusia ini terbagi menjadi 4 kelompok, kata Rasul. Yang pertama, seseorang yang diberikan kepadanya harta dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah berikan harta, Allah berikan ilmu lagi. Maka dia beramal dengan ilmunya pada hartanya, di mana dia menafkahkannya pada tempatnya. Sudah diberikan ilmu, diberikan harta. Hartanya dia gunakan di jalan Allah, dan ilmunya dia amalkan serta dia ajarkan. Nah, kalau kita kelompok yang pertama ini, Masya Allah nih ya, maka orang yang pertama ini adalah orang yang sangat beruntung. Sudah diberikan harta, diberikan ilmu lagi. Sangat beruntung sekali. Yang kedua, kelompok kedua nih, kata Nabi,
Seseorang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak diberikan harta. Dan orang ini berkata, seandainya aku mempunyai seperti ini, niscaya aku beramal seperti dia beramal. Jadi ada kelompok yang kedua, Allah berikan ilmu tapi nggak kaya, tapi tidak kaya. Dia cuma bisa mengamalkan ilmunya dan membagikan ilmunya, tapi tidak bisa bersedekah, tidak bisa beramal dengan hartanya karena memang tidak ada harta. Tapi orang ini berkata, ya Allah, kalau seandainya saya punya harta, saya punya kekayaan, saya juga kepingin beramal dengan harta saya seperti halnya orang kaya itu beramal dengan hartanya. Saya juga kepingin beramal dengan harta saya seperti orang kaya itu beramal dengan hartanya. Apa yang terjadi? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, keduanya sama pahalanya. Jadi orang yang punya ilmu tapi tidak punya harta, tapi dia berkata, ya Allah, kalau saya juga jadi orang kaya, saya akan beramal dengan harta saya seperti orang kaya itu beramal. Maka kata Nabi, orang yang kedua ini, walaupun dia tidak beramal dengan hartanya, dia akan mendapatkan pahala seperti halnya orang kaya yang diberikan harta, yang dia beramal dengan hartanya. Nah, kita ini yang nggak banyak harta, berniatlah banyak-banyak. Ya Allah, saya tuh kalau kaya juga kepingin juga seperti orang kaya itu beramal. Saya kepingin juga bangun masjid, kepingin juga saya punya bangun madrasah, kepingin juga saya bantu orang fakir miskin, kepingin juga saya bangun rumah sakit, kepingin juga saya bla 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 bla. Maka ketika kita berkata demikian, mencontohkan diri kita ingin mengikuti orang lain yang kaya tadi, yang beramal dengan hartanya, maka ketika orang itu beramal dengan hartanya, kita akan dapat pahala sama dengan dia. Karena kita ada bercita-cita ingin berbuat baik dengan harta tadi. Nah, banyak-banyak berniat kita. Kelompok yang ketiga, orang yang diberikan harta oleh Allah tetapi tidak diberikan ilmu. Kekayaan saja yang Allah berikan kepada dia, tapi tidak ada ilmunya. Karena dia tidak punya ilmu, maka dia bertindak ngawur pada hartanya. Dia menafkahkan, mempergunakan harta itu bukan pada tempatnya. Kaya, punya duit banyak, hambur-hambur sana, hambur-hambur sini, berpoya-poya dengan hartanya. Dia belikan minuman khamar, dia belikan narkoba, dia bawa berjudi, dia bawa ke tempat-tempat yang tidak baik dan sebagainya. Dia habiskan harta tadi dengan kemaksiatan kepada Allah. Kenapa dia bisa demikian? Karena nggak punya ilmu, nggak ada ilmunya, sehingga dia terjerumus dengan perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah melewati harta tadi. Dan ini banyak terjadi, sangat banyak terjadi seperti ini. Orang banyak dicoba dengan kemiskinan, dia tahan. Tapi berapa banyak orang dicoba dengan kekayaan, ternyata dia tidak tahan. Dan itu menjadi petaka buat dia. Harta tadi menjadi petaka buat dia, baik di dunia, terlebih-lebih di akhirat nanti. Nah, itu. Yang keempat, kata Nabi, ini parah lagi nih. Seseorang yang tidak diberikan harta dan juga tidak ada ilmu, tidak punya harta, nggak punya ilmu, dan dia kepingin bercita-cita seperti orang yang kaya tadi yang tidak punya ilmu. Maka kata Nabi, orang yang keempat ini akan mendapatkan dosa seperti halnya orang yang ketiga tadi. Sudah nggak punya ilmu, nggak punya harta, lalu dia bilang, saya tuh kalau kaya juga kepingin juga gitu kayak orang itu.
pergi kemana-mana, kepingin juga punya mobil, lalu pergi jalan sana jalan sini. Kalau punya harta kepingin juga ke Bali, kepingin juga Singapura main judi, kepingin juga ini, semuanya dia niatkan dengan maksiat karena tidak ada ilmu. Apa kata Nabi? Maka yang keempat ini, kata Nabi, walaupun dia tidak mengerjakan demikian, tapi ada niat kepingin melakukan perbuatan seperti orang yang jahat tadi, maka kata Nabi dia akan mendapatkan dosa seperti halnya orang yang melakukan kejahatan tadi. Maka jangan sampai kita yang keempat sudah miskin, nggak ada ilmu, bercita-cita lagi ingin berbuat kemaksiatan. Kalau jadi kaya, maka sangat rugi dan sangat bangkrut sekali. Baiklah ya, seperti itu. Nah, yang kita bahas di sini adalah niat yang tidak baik tadi jangan sampai dituruti, jangan sampai dilakukan. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang ke-17. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, bersumber daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Rabbnya. Ya, ini hadis ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah taala yang bukan di dalam Al-Qur'an. Jadi firman Allah taala tapi bukan di Al-Quran, tapi dengan lisannya Nabi. Disebut namanya hadis qudsi. Apa kata Allah Ta'ala? Apa kata Nabi? Innallaha katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana dzalika fi kitabihi. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan. Fa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'fin ila adhafin katsiratin. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu lahu sayyatan wahidah. Zada fi riwayatin aw mahaha wa la yamliku 'ala Allahi illa halikun. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Allah sudah jelaskan ini yang baik, ini yang buruk, kata Nabi. Kemudian dia menjelaskan hal itu di dalam kitabnya. Allah terangkan tuh mana yang baik, mana yang buruk dalam Al-Quran, sangat jelas sekali. Kemudian dia menjelaskan hal itu di dalam kitabnya. Maka barang siapa yang ingin berbuat kebaikan, ingin berbuat kebaikan, namun tidak sempat untuk melaksanakannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Ini contoh nih ya, ada seseorang kepingin habis isya ini mau sholat sunnah. Salat sunnah, umpama saya mau salat witir lah 3 rakaat nanti. Tapi ternyata setelah salat isya tiba-tiba ada gangguan atau ada kerjaan yang lain, atau umpama ada selamatan, diundang di apa, ada selamatan Pak. Padahal tadi sudah kepingin salat witir. Ternyata tidak jadi salat witir gara-gara diundang orang tersebut untuk datang ke selamatan. Sampai akhirnya dia lupa dan tidak salat witir pada malam hari itu. Apa yang terjadi? Maka kata Nabi, orang ini akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, pahala yang sempurna.
artinya dia sama mendapatkan pahala orang yang mengerjakan sholat witir. Kenapa? Karena sudah ada keinginan untuk sholat witir tadi, tapi tidak kesampaian, begitu loh. Nah begitu juga umpama kita kiaskan lain ke lain. Kalau ada orang umpama berandai, mengharap, ingin berangkat umrah umpama, ngumpul duit sudah, tapi ternyata tidak jadi berangkat, entah karena sakit atau umpama keburu orang yang meninggal dunia. Apa kata Nabi? Maka orang ini akan mendapatkan pahala sempurna. Artinya dianggap seperti dia berumrah. Selanjutnya, dan jikalau dia berharap tadi ingin melakukan kebaikan dan kemudian dia melakukannya, tercapai apa yang dia ingin lakukan kebaikan tadi dan dia lakukan kebaikan itu, maka kata Nabi, Allah akan menulisnya di sisi Allah, yakni dia akan mendapatkan pahala 10 kebaikan, paling minimal 10. Kalau dia makin ikhlas, maka Allah akan lipat gandakan menjadi 700 kali lipat pahala. Kalau dia semakin ikhlas, maka Allah akan melipat gandakan pahala itu sebanyak-banyaknya. Alias Allah Ta'ala saja yang tahu berapa jumlah pahala itu. Ada orang berniat, ada orang kepingin besok mau puasa, besok kepingin mau puasa, nanti saya makan sahur lah. Tiba-tiba entah gimana kesianganlah dia, nggak sempat makan sahur dan ternyata dia nggak jadi puasa hari itu. Padahal tadi malam sudah ada keinginan untuk puasa. Maka orang ini dapat sepahala sempurna, dianggap seperti orang berpuasa. Dan kebaikan yang lain dan contoh yang lain, ternyata dia di hari lain ada niat kepingin puasa dan besoknya memang dia laksanakan puasa itu. Maka kata Nabi, dia akan mendapatkan pahala puasa itu 10 kali lipat. Itu sekurang-kurangnya. Kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dibalas 10. Kalau dia makin ikhlas, maka pahala puasa tadi sampai 700 kali lipat. Semakin ikhlas lagi kepada Allah Ta'ala, maka pahalanya hanya Allah saja yang maha tahu. Artinya Allah lipatkan ganda, lipatkan lagi, gandakan lagi, gandakan lagi, gandakan lagi. Sampai ibarat kata malaikat itu bingung berapa pahalanya tadi. Dan semuanya itu tergantung keikhlasan seseorang kepada Allah Ta'ala di dalam melaksanakan ibadah. Sampai malaikat itu tidak bisa menghitung berapa besar pahala tadi. Nah sebaliknya, kalau tadi kan melakukan kebaikan, ini melakukan kejahatan. Ada ingin berbuat jahat. Kata Nabi, dan sebaliknya, barang siapa yang ingin berbuat buruk, berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan, namun dia tidak melaksanakannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Ada orang niat nih, habis sholat isya ini katanya dia mau mencuri lah, atau dia mau pacaran lah, atau apa begitu. Tiba-tiba hujan, gak jadi berangkat ya. Terhalang dengan kondisi. Padahal tadi niat kepingin pacaran atau apalah niat yang jelek, tiba-tiba terjadi hujan, lalu dia tidak jadi melaksanakan apa yang niat jahat tadi. Apa kata Nabi? Maka Allah akan memberikan dia satu pahala. Allah akan memberikan kepadanya satu kebaikan, dianggap satu pahala.
Tapi jikalau dia ingin melakukan kejahatan dan ternyata dia melakukan kejahatan tersebut, apa kata Nabi? Maka dia akan mendapatkan satu keburukan di sisi Allah. Alias orang itu ditulis dapat dosa, tapi bukan 10 kali lipat, 1 kali aja lah. Nah, ini hadis menunjukkan bahwa kemurahan Allah Ta'ala kepada hambanya. Apalagi kita entar lagi di bulan Ramadan ya, di bulan Rajab, Syaban, Ramadan. Kebaikan yang kita lakukan di bulan-bulan mulia tadi, terutama nanti bulan Ramadan, itu minimal 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat. Tapi kalau ada orang melakukan kemaksiatan, maka di dosanya cuma dianggap 1 saja. Namun jangan juga disalahartikan, kalau begitu saya melakukan dosa aja lah, dosanya kan cuma 1. Jangan juga. Karena dalam riwayat yang lain ya dikatakan janganlah kita ini meremehkan ya. Makna hadis itu, janganlah kalian meremehkan satu kebaikan. Bisa saja kebaikan yang kalian anggap itu remeh, anggap itu kecil, ternyata di situ ada rahmatnya Allah sehingga kalian bisa masuk surga gara-gara perbuatan yang kalian anggap kecil di hadapan kalian tadi. Nah, contohnya seperti ada zaman dulu seorang pelacur. Orang pelacur jalan di padang Sahara, dia ngelihat ada seekor anjing yang sedang kehausan. Lalu dia ambil air dengan terompahnya. Dia ambil air pakai terompah, pakai selopnya, pakai sepatu dia. Lalu dia berikan minuman tadi kepada anjing. Gara-gara perbuatan itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada perempuan ini untuk bertobat. Dan bertobat dia dengan taubatan yang sempurna. Dan akhirnya gara-gara tersebut, gara-gara perbuatan menolong anjing tadi, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Allah ampuni dosanya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Padahal kalau kita pikirkan, anjing itu kan najis mughalladhah tuh. Liurnya adalah najis mughalladhah. Banyak orang tidak rela kalau dia disumpahi dengan anjing. Yang lagi heboh nih beberapa hari ini, azan aja disamakan dengan gonggongan anjing, itu bereaksi semua tuh orang. Ya, azan disamakan dengan gonggongan anjing yang serempak suaranya, sudah banyak yang marah orang. Saya tadi lihat di Facebook di Samarinda, merasa panitia masjid ini, pengurus masjid itu kayak merasa tersinggung gitu. Akhirnya apa dia? Dia masang toa itu sampai 13 atau 17 toa itu di menara itu. Bukan hanya 1, 2, tapi 13 kan 17 yang saya hitung tadi itu. Biar aja sekalian katanya, ramean sekali, rame sekalian katanya. Nah, seperti itu. Baik, kita kembali. Jadi bukan masalah anjingnya. Kita tahu anjing itu najis mughalladhah. Dalam riwayat yang lain dikatakan apabila ada seseorang memelihara anjing dalam rumahnya tanpa ada hajat, maka pemilik rumah itu akan berkurang pahalanya setiap hari 2 qirat. Qirat itu adalah sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud adalah gunung yang paling terbesar di kota Madinah. Tiap hari pahala orang itu akan berkurang 2 qirat. 2 sebesar gunung Uhud. Tapi sekali lagi bukan masalah anjingnya, tapi karena perempuan tadi mempunyai sifat kasih sayang kepada makhluk Allah Ta'ala, walaupun makhluk itu adalah najis mughalladhah. Sebagian orang mungkin apa itu, tapi ternyata dengan rahmatnya Allah, perempuan ini Allah ampuni segala dosanya dan Allah masukkan ke dalam surga. Sebaliknya, ada seorang perempuan, sebenarnya perempuan ini baik-baik aja, nggak ada masalah. Dia punya kucing, dia kurung kucing tersebut, disiksa, tidak diberi makan, tidak diberi minum dan sebagainya. Hak-haknya dirampaslah sama perempuan ini.
hak-hak kucing tadi dirampasnya. Sampai akhirnya kucing ini tersiksa dan dia mati. Gara-gara perbuatan perempuan tersebut, maka Allah memasukkan perempuan ini ke dalam neraka. Sebenarnya bukan masalah kucingnya. Kucing boleh kita pelihara, liurnya tidak najis. Bahkan kalau ingin mengikuti Rasul yang memelihara kucing, maka orang yang memelihara kucing tadi dapat pahala, karena Rasul juga punya kucing, melihara kucing namanya Moza. Tapi tidak boleh makan kucing, ya. Tidak boleh orang makan kucing. Kalau bang mau bikin bakso supaya murah pakai daging kucing, nggak boleh, haram dimakan. Dipelihara boleh tapi tidak boleh dimakan. Sekali lagi bukan masalah kucingnya, tapi karena perempuan ini tidak mempunyai sifat kasih sayang kepada makhluk Allah Ta'ala, walaupun hanya seekor kucing, dianggap remeh, dianggap biasa itu perbuatan. Gara-gara itu maka Allah memasukkan perempuan ini ke dalam neraka. Itu yang kata Nabi tadi, kita katakan ya, kita sebutkan dalam hadis tadi. Kalau ada orang yang berbuat dosa, maka ditulis 1 aja dosanya. Kalau ada orang berbuat kebaikan, 10 kebaikan. Tapi bukan berarti ya kalau begitu kita lakukan maksiat. Jangan kita anggap remeh maksiat tadi. Kenapa? Khawatir pada saat seseorang itu melakukan kemaksiatan, di situ Allah lagi murka, dan akhirnya orang itu dimasukkan ke dalam neraka gara-gara perbuatan yang dia anggap remeh, perbuatan dosa tadi. Dan dia menambahkan dalam satu riwayat, atau dia menghapusnya. Dan tidaklah binasa atas ketetapan Allah kecuali orang yang binasa. Udah dipaham kira-kira ya? Ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Yang melihara burung gitu. Begini ya, kita tidak dilarang untuk memelihara binatang. Boleh kita memelihara binatang. Satu, kalau binatang itu binatang ternak, boleh kita pelihara. Namanya juga ternakan, diternakan, berarti dibikin, dikembangbiakan. Atau mungkin binatang itu bukan binatang ternak, tapi kita suka dengan binatang itu, kita hobi. Seperti orang melihara burung perkutut, kakatua, beo dan sebagainya, melihara ikan dan sebagainya. Karena dia hobi, dia senang, sebagai hiburan dia. Boleh aja. Tapi perlu diingat ini ya, kalau kita memelihara binatang tadi, baik ternak ataupun untuk hobi, untuk kesenangan kita, maka kita harus memberikan haknya binatang tersebut. Apa haknya? Pertama, hukum asal binatang itu bebas, rizkinya ditanggung oleh Allah Ta'ala, kita tidak perlu menanggungnya. Kemanapun dia makan itu tidak berdosa, dia ngambil punya siapapun. Kalau kita melihara dia, maka berarti seakan-akan kita telah merampas hak kebebasan dia. Artinya kalau kita rampas kebebasan binatang tersebut, maka kita wajib pertama memberi makan dia, makanannya yang baik dan sesuai dengan selera binatang tersebut. Jangan umpama binatangnya makannya bukan binatang pemakan daging, kita kasih daging, nggak mau makan dia. Atau binatang itu pemakan daging, kita kasih makan dedak, mana mau makan dia. Kucing umpama dia makan ikan, lalu kita kasih apa umpama sayur-sayuran, mana mau makan dia. Kasih rumput, lain makanannya. Nah, kita memberikan haknya, yaitu pertama makanannya. Yang kedua apa lagi? Minumannya. Apalagi menjaga kebersihan kandangnya. Ini penting juga nih.
Kalau air, kalau ikan airnya dijaga, dirawat, dibersihkan, dirapikan dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang tidak kalah penting, ini, kita wajib memberikan pasangan hidupnya. Nah, ini banyak orang melihara burung dari dia lahir sampai dia mati, nggak ada jodohnya. Padahal kan Allah menciptakan di dunia ini kan berpasang-pasangan. Kayak lagu zaman dulu, biar kalaupun saya hidup di sangkar emas, tapi kalau ibarat kata kayak burung, buat apa? Lagu zaman dulu kan ada seperti itu. Hidup kayak burung yang hidup di sangkar emas, tapi hidup sendiri, mana enak. Jadi ingat-ingat nih yang punya burung, harus menyediakan pasangannya. Karena kenapa? Karena dia juga kepingin mensalurkan keperluan biologis dia. Sama halnya binatang itu dengan kita sama, nggak ada bedanya. Dia punya nafsu ini, punya nafsu itu, nggak boleh kalau kita tahan-tahan. Nah, jadi seperti itu ya kalau kita punya binatang. Ada binatang. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau itu masalah tadi orang yang berniat naik haji, tapi kan dia pikir masih muda umurnya, jadi ditunda-tunda dulu. Tapi karena kehendak Allah tidak sempat naik haji, dia dipanggil. Bagaimana status niatnya itu? Bicara haji ya. Iya. Haji ini hukumnya wajib bagi yang mampu. Nah, yang mampu ini gimana? Kita lihat kondisinya ya. Pertama, masuk kategori mampu itu adalah dia mempunyai biaya untuk berangkat haji. Sebenarnya bukan untuk biaya berangkat haji saja, bukan ONH ongkos naik haji, tapi ONPH ongkos naik pulang haji. Karena dulu banyak orang punya uang untuk berangkat haji aja, pulangnya nggak ada. Itu saya sering dapati itu di tahun 2000-an ke bawah tuh. Jadi berangkat dia dari bulan Ramadan, umrah. Nanti sampai di sana dia cari kerjaan, cari apa gitu, sampai bulan haji. Setelah haji baru dia minta ditangkap sama polisi, pulang gratis. Kayak dianggap imigran gelap gitu. Itu banyak dulu tuh, banyak begitu. Jadi bukan ONH saja, tapi ONPH ongkos naik pulang haji. Kalau kita punya itu, maka satu, kita sudah masuk kategori orang yang mampu. Kedua, badan kita sehat walafiat. Ada punya uang tapi sakit-sakitan, jangan berangkat haji. Dibadalkan saja sekalian. Ya. Sudah sakit-sakitan, di kursi roda, enggak wajib naik haji. Karena nanti nyusahin orang saja. Yang ketiga, ada uang biaya, ada dana untuk hidup di sana. Yang saya tahu nih ya, kalau orang berangkat haji itu berapa puluh juta gitu ya. Nanti sampai di Mekah sana, sampai di Saudi, pemerintah kita itu memberikan 1.500 rial atau berapa gitu ya. Uang setoran haji kita itu nanti ada dikembalikan entah 3 juta atau 4 juta kepada jamaah haji. Untuk apa ini? Untuk biaya di Mekah sana. Siapa tahu nanti umpama nggak dapat makanan, uang ini dia belanjakan untuk beli makanan di Mekah sana. Nah, jadi ada uang atau dana biaya hidup di Mekah sana. 3. Yang keempat, aman perjalanan. Kalau seandainya tidak aman perjalanan, Rusia sama Ukraina lagi perang begitu, jangan-jangan nanti rudalnya nyasar gitu kena pesawat kita, jangan. Atau umpama Saudi menutup akses untuk berangkat haji umrah, kenapa? Corona lagi tinggi-tingginya, kita tidak wajib berangkat ini ya, aman perjalanan. Yang kelima,
ada nafkah yang kita tinggalkan buat keluarga yang menjadi tanggungan kita. Umpama kita berangkat haji, suami istri berangkat haji, maka anak kita yang tinggal di rumah atau orang tua kita, ini kita wajib memberikan nafkah. Sebulan umpama keperluan mereka umpama 5 juta, ya kita kasihkan 5 juta untuk keperluan mereka selama kita tidak ada berangkat haji tadi. Nah, itulah contoh-contoh ibarat kata yang dikatakan orang yang mampu. Tapi kalau seandainya tidak ada atau tidak sempurna yang kita sebutkan tadi, maka haji itu tidak lagi menjadi hukumnya wajib. Ada uang, semuanya aman, tapi ngantrinya sampai 25 tahun. 25 tahun ngantrinya. Sekalinya meninggal dunia. Bagaimana kita di akhirat? Aman, gak ada masalah. Kita tidak ada tanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Bahkan yang begitu biasanya pemerintah kita akan memberikan haji badal. Ditawarkan kepada keluarganya yang sudah meninggal, bapaknya umpamanya mau berangkat haji, tawarkan, ini bapakmu meninggal, sudah terjadwal nih berangkat, mau dibadalkan gajinya? Mau katanya, bayar. Maka bapaknya itu yang sudah meninggal dijadikan namanya haji badal. Sudah dipaham kira-kira ya? Baik, cukup dulu. Insyaallah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.